Jawa Timur, Gresik adalah tanah yang tak hanya menyimpan sejarah, tetapi juga menghidupkan warisan budaya yang indah. Di balik gemuruh pembangunan dan perubahan zaman, Jaran Kincak berdiri sebagai simbol yang tak tergoyahkan. Lebih dari sekedar tarian, ia adalah manifestasi dari jiwa dan keteguhan masyarakat Gresik. Jaran Kincak bukan sekedar tradisi, namun narasi hidup tentang keberanian, kesakralan, dan identitas. Bertahan di tengah arus globalisasi yang sering kali mencoba menenggelamkan. Bagaimana sebuah warisan yang begitu lampau mampu beradaptasi, bertahan, dan tetap menggugah? Disinilah letak keunikan Jaran Kincak, sebuah keajaiban yang menantang zaman. Jaran Kincak telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Gresik selama berabad-abad. Memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Tradisi ini lahir dari perpaduan antara spiritual dan seni yang mengakar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Gresik. Melalui gerakan yang akrobatik yang penuh energi dari para penari, Jaran Kincak menyampaikan kisah-kisah leluhur yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Tentang Jaran Kincak itu kemudian saya teringat masa lalu. Masa lalu ketika saya masih usia SD gitu, pada setiap memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, itu di kampung kami di Desa Pucung ya, dan Wotansari itu punya kesenian Jaran Kincak. Nah, kalau di Pucung itu dinamai Jaran Kincak Sekar Manis. Nah, kalau di Wotansari sekarang itu Wahyu Gondo Budoyo, kan begitu. Jadi ketika ingat itu kemudian memori saya antara benci dan rindu, antara takut dan ingin tahu itu berkecamuk. Nah, jadi jarak antara 500 meter itu bunyi musik itu sudah terdengar dari kampung. Hati saya sudah berdegup kencang mendengar bunyi itu. Ya karena setiap tahun itu selalu diulang untuk memperingati hari ulang tahun 17 Agustus itu, dan arak-arakan itu panjang sekali. Bunyi itu sudah menghipnotis ya, menghipnotis jiwa saya itu antara ingin melihat dan lari ketakutan karena di situ ada topeng-topeng yang menakutkan. Ya, selain Jepaplok namanya yang moncongnya naga itu dengan dikerobong dua orang, yang satu memakai ekor sapi itu, kemudian Jepaplok cetok itu sudah menghipnotis saya. Itu takutnya bukan main, lari tapi ingin melihat gitu. Dan itu sampai bertahun-tahun berulang gitu kan. Nah, jadi lewat kampung saya itu dari grup Pucung itu lewat, kemudian grup dari Wotansari itu lewat. Itu setelah itu kita ikut di belakang gitu. Kita ikut di belakang sampai di perbatasan antara kampung dan Banci, itu kemudian kami pulang gitu. Sampai sekarang itu masih terkenang antara takut dan ingin tahu itu. Jadi arak-arakan itu yang pertama Jepaplok, genderuwo, kemudian ada kuda kincaknya. Ada kuda kincaknya yang sampai sekarang masih nggak tahu tuh generasi keberapa kudanya itu, nggak tahu. Tapi yang jelas bahwa sampai sekarang masih ada kuda kincak itu,
dan itu selalu dipakai untuk kalau orang punya hajat khitanan, itu pasti dipakai untuk menghibur masyarakat. Kebenaran jroning atiku Di balik keindahan setiap gerakan, Jaran Kinca menyimpan makna yang dalam. Setiap tarian, setiap langkah kaki, hingga setiap detail kostum memiliki simbolisme yang merefleksikan kehidupan, keberanian, dan spiritualitas masyarakat Gresik. Berdirinya Jaranan Wahyu Bondosojo itu dari kakek saya dulu. Tapi sempat berhenti di era bapak saya. Itu berhenti tapi tidak berhenti total sih, cuman diturunkan kepada saudara kakek saya. Kalau memimpin kelompok ini tidak bisa dipastikan tahun berapa, cuman waktu itu habis keponakan kakek saya, saudaranya itu kan meninggal, baru langsung saya teruskan, saya berulang lagi sama anak-anak yang baru. Sebenarnya itu di saat Agustus ya, seperti Agustus ada pementasan, pentas seni, kita coba main jaranan. Saat itu satu desa saya ajak semua, yang mau saya ajak, kata orang-orang, kayak zamannya kakak kamu dulu, teruskan aja. Saya ya tidak ada niat sih, niatnya kan di saat pentas seni Agustusan kemarin.
Mempersiapkan sebuah pertunjukan jaran kinca bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan dedikasi dan ketekunan dari para seniman untuk menjaga keaslian tradisi ini. Setiap detail, mulai dari latihan gerakan hingga pembuatan kostum, dilakukan dengan penuh keseriusan. Anak-anak semangatnya juga cukup. Makanya tiap hari Sabtu, malam Minggu itu biasanya Mas, walaupun saya nggak ngejak latihan, anak-anak mau sendiri. Sebetulnya saya tidak menjiwai di jiwa seni. Sebenarnya gitu. Cuman ya memangnya itu turunan dari kakek. Nah, makanya langsung rekan-rekan itu menunjuk saya sebagai pimpinan. Jadi sebenarnya saya tidak menjiwai masalah jaranan. Saya tidak bisa sama sekali. Sebenarnya itu berhubung teman-teman yang menyuruh terus, akhirnya kita bisa sampai sekarang. Dalam sudut pandang kebudayaan, tentu ini menjadi sebuah kekayaan luar biasa ya, terkait dengan seni tradisi khususnya, karena mengingat Gresik merupakan notabene adalah kesenian atau kebudayaannya kita kenal dengan kebudayaan Islam. Jaran atau kuda kinca ini memiliki porsi yang cukup menarik, sehingga apalagi ada penggabungan unsur dari seni yang itu barangkali tidak dimiliki oleh kabupaten atau daerah lain, sehingga menurut saya kuda kinca ini menjadi kekayaan yang intim di daerah Kabupaten Gresik yang harus dilestarikan, mengingat juga di Kabupaten Gresik tidak banyak yang memiliki kuda kinca. Pemerintah daerah Gresik memikul tanggung jawab besar untuk melestarikan warisan ini. Tidak hanya melalui program dan festival yang bersifat seremonial, tetapi dengan menciptakan kebijakan yang berkelanjutan dan mendukung regenerasi budaya. Tanpa perhatian yang serius dari pemerintah, tradisi ini bisa saja terkikis dan hilang di tengah perubahan zaman. Tanggung jawab pemerintah harusnya juga turut mendukung dong tentang pelestarian, tentang kemajuan kebudayaan ya, khususnya terkait juga kuda kinca ini harusnya mendukung baik dari sisi kebijakan ataupun secara konkret untuk pengembangan dan kemajuannya sendiri. Peran pemerintah menjadi sangat krusial
dalam memastikan bahwa tradisi seperti Jaran Kinca tidak hanya sekedar bertahan, tetapi juga terus berkembang dan relevan. Ini yang maksud saya adalah sangat menarik di tengah era disrupsi menggunakan teknologi yang itu bisa menjadi kebudayaan baru, khususnya merenggut daripada sosialisme anak-anak ya khususnya. Ini menjadi sebuah penghubung daripada yang selama beberapa tahun terakhir ini terjadi. Sosial itu yang terputus sehingga ini kemudian menjadi rekat lagi. Karena kita tahu sendiri dengan gadget, dengan teknologi yang hari ini makin melampaui batasnya, anak-anak bahkan masyarakat dewasa juga sering lalai dengan kehidupan sosial. Nah, budaya Kinca ini salah satu menjadi wahana atau menjadi sarana penghubung adanya sosial itu kemudian ada lagi di tengah masyarakat tentunya. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis diperlukan agar Jaran Kinca tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas budaya Gresik. Saya tetap optimis ya, di tengah hari ini kita mengenal kebudayaan atau kesenian yang serba modern. Akan tetapi saya yakin kesenian atau kebudayaan tradisi itu sangat memiliki ruang tersendiri yang tidak dimiliki oleh kesenian atau kebudayaan modern hari ini. Yaitu kita lihat saja tadi seperti katakanlah aura-aura yang timbul, yang muncul. Bahkan tadi saya lihat sendiri ada anak balita dengar musik kemudian dia sudah mampu untuk merespon musik itu. Artinya optimis saya adalah di kemudian hari jika anak-anak ini kemudian dirawat, kemudian dikenalkan terus-menerus, bahkan kesenian kuda Kinca ini tidak kemudian hilang di tengah masyarakat, saya yakin ini akan tetap lestari selama ada pionir-pionir atau pihak-pihak yang terus melestarikannya di tengah kehidupan masyarakat. Tetapi sebaliknya, kalau kemudian ini lambat laun akan luntur, ya tidak menutup kemungkinan akan punah, sehingga ini sangat perlu untuk dilestarikan. Kini, Jaran Kinca menghadapi tantangan untuk tetap relevan di tengah generasi muda yang semakin dinamis. Sentuhan kreativitas menjadi kunci untuk menyegarkan tradisi ini, memastikan bahwa ia tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu menarik minat baru. Lebih dari itu, memasukkan Jaran Kinca ke dalam kurikulum pendidikan seni lokal di Gresik adalah langkah penting untuk menanamkan nilai-nilai budaya sejak dini. Dengan demikian, Jaran Kinca tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas yang dipelajari dan dipahami oleh generasi penerus. Iya Mas, saya teringat ketika saya diminta oleh Lumajang untuk salah satunya adalah juri ya, dan salah lainnya adalah memberi wawasan tentang kesenian yang lalu dengan kemajuan zaman gitu kan. Nah, ketika ada lomba jaran selining itu sekolah-sekolah itu kemudian dimasuk itu, tapi dengan pengharapan yang baru, dan itu luar biasa sekali. Ada penambahan yang biasanya hanya jaranan, kemudian dikasih semacam dialog-dialog tentang pendidikan, dan itu kemudian sekolah-sekolah seneng. Nah, sekolah-sekolah itu semakin tahun semakin banyak. Jadi model jaran selining yang baru yang sesuai dengan anak-anak. Yang penting anak-anak itu gembira. Jadi dia melakukan atraksi-atraksi jaran selining itu dengan format baru, dengan cerita-cerita baru, itu kemudian menjadi senang. Jadi kalau kemudian di wilayah Gresik itu kemudian jaran selining itu digarap kembali, geraknya repertoarnya ditambah gitu, saya pikir menarik untuk menjadi bahan
bahan pelajaran di sekolah. Itu saya sendiri ingin kembali ke kampung itu untuk ke Pucung, kemudian dialog bagaimana kalau kemudian itu digarap ulang, gitu kan, terutama yang jaranan, yang jepaploan, itu kemudian dikasih repertoar baru, itu kemudian dikenalkan ke anak-anak. Itu saya punya keinginan itu, Mas. Jaran Puncak bukan sekedar pertunjukan seni, melainkan nafas yang menghidupkan warisan berharga Gresik. Melalui setiap gerakan dan dentuman suara gamelan, kita diingatkan akan pentingnya menjaga dan melestarikan kekayaan tradisi ini, agar tetap dapat dinikmati dan dihargai oleh generasi yang akan datang.